nilai dari 0,25 berpangkat 0,5 ditambah 0,04 berpangkat minus 0,5 adalah berapa? Nah, jadi soal yang pertama ini cukup sederhana. Yang penting teman-teman paham sifat aljabar yang kita gunakan untuk menyelesaikan soal yang pertama ini. Oke. Nah, sifat yang kita gunakan nantinya itu yang pertama adalah, ingat bahwa A berpangkat 1/2, oke, A pangkat 1/2 itu sama aja dengan akar dari A. Kemudian jika bilangan positif, jika bilangannya berpangkat negatif, oke, maka pangkatnya bisa kita ubah menjadi pangkat positif dengan cara 1/A pangkat B. Jadi bilangannya kita balik seperti ini ya. Oke, nah sekarang jadi untuk menyelesaikan soal yang pertama ini supaya memudahkan kita dalam perhitungannya nanti, bilangan desimalnya ini kita ubah menjadi bilangan pecahannya. Maka kita akan dapat menjadi 25/100. Pangkat 0,5 itu sama aja pangkat 1/2, maka bisa kita ubah menjadi akar ya. Ditambah dengan 0,04 ini pangkatnya negatif ya. Maka kita ubah saja menjadi pangkat positif. Jadi bisa kita tulis 4/100 pangkatnya 0,5 atau pangkat 1/2. Nah, sudah positif ya, diubah menjadi bentuk akar. Nah, sehingga hasilnya nanti kita bisa dapat akar 25 itu 5, akar 100 itu 10, ditambah dengan 1/2/10 gitu ya teman-teman ya. Nah, ini bisa kita balik nih teman-teman, jadi 10 kali 1/2. Nanti berarti bisa kita tulis menjadi 5/10 ditambah 10/2 ya. Nah, sekarang tinggal kita samain penyebutnya. Nah, jadi supaya dapat sama-sama penyebut 10, maka pecahan ini harus kita kali 5. Ingat pembilangnya juga harus dikali 5 ya, biar fair. Nah, selanjutnya karena penyebutnya sudah sama-sama 10, maka pembilangnya bisa kita langsung jumlahkan. Jadi 10 kali 5 itu 50, ditambah 5 sama aja dengan 55 penyebut 10. Oke, nah ini 55/10 sama aja dengan 5,5. Maka jawaban yang benar adalah delta. Oke, untuk soal nomor 2, hasil dari 0,36 dibagi 0,18 dikali 25% ditambah 1/4 adalah berapa? Oke, jadi kita ubah 0,36 ini menjadi pecahan biasa. Jadi 36/100 dibagi dengan 18/100 dikali dengan 25% itu sama aja 25/100 atau 1/4 ya. Nah, terakhir ditambah dengan 1/4. Oke. Nah, selanjutnya, nah di sini pembagian nih teman-teman ya. Nah, ini pembagiannya ini bisa kita ubah jadi perkalian ya. Nah, dengan syarat pecahannya ini kita balik aja ya. Jadi 36/100 dikali ya, pecahannya kita balik 100/18 dikali dengan, nah ini penyebutnya udah sama teman-temannya, berarti pembilangnya bisa kita langsung jumlahkan. Hasilnya 2/4. Nah, terakhir karena semua sudah perkalian, maka bisa kita langsung sederhanain aja ya teman-teman ya. Nah, ini 100-nya saling tewas ya gitu ya. 36 dibagi 18 hasilnya 2. Oke, sehingga 2 dikali 2 dibagi 4 sama aja 1 gitu ya. Maka jawaban yang benar adalah Charlie. Soal berikutnya, harga penjualan sebuah TV setelah memperoleh untung 12/2% adalah 720.000. Harga pembelian TV adalah berapa? Oke, jadi ini soal yang berkaitan dengan aritmatika ya, aritmatika sosial. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa harga jual dari sebuah TV itu adalah 720.000. Oke, jadi kita tulis dulu. Nah, jadi karena harga jualnya dikata di soal 720.000. Nah, selanjutnya di sini katanya dari penjualan itu mengalami keuntungan. Ya, ingat baik-baik kalau mengalami keuntungan artinya gini, ada penjumlahan ya. Nah, jadi ada penambahan biaya, jadi gitu. Jadi dia membeli sesuatu kemudian dijual dengan harga yang lebih tinggi sehingga bisa menghasilkan untung. Makanya logikanya harga jualnya itu adalah, jadi harga jualnya itu adalah harga beli barang itu ditambah dengan keuntungan yang diperoleh. Oke. Nah, maka kita misalkan saja harga belinya itu 100%. Kemudian dia mendapatkan untung 12,5%. Maka nanti persentasenya kita jumlahkan, oke, untuk kondisi yang untung. Kalau rugi sebaliknya.
persentasenya nanti berkurang. Nah, jadi kita anggap persentase harga beli itu 100%, kita jumlahkan dengan keuntungannya 12,5%, oke, dari harga beli sama dengan 720.000 gitu ya. Nah, maka bisa kita tulis menjadi 112,5% dari harga beli sama dengan 720.000. Oke. Nah, supaya tidak berbentuk desimal, ini pecahannya atas dan bawah kita kali 10 lagi sehingga menjadi 1125 per 1000 harga beli sama dengan 720.000. Oke. Nah, jadi kalau kita sederhanain pecahannya ya, ini bisa kita sederhanakan. Nanti masing-masing kita bagi 25 dapatnya 45 per 40, kita sederhanain lagi sehingga nanti hasilnya menjadi 9 per 8. Oke. 9 per 8 kali harga beli adalah 720.000, sehingga dari sini kita bisa peroleh harga belinya itu adalah 9 per 8, kita pindahkan ke sebelah, pecahannya kita balik ya, 8 per 9 kali 720.000 gitu. Nah, kalau kita sederhanakan 72 kita bagi 9, hasilnya adalah 8, berarti 80.000. 80.000 dikali 8, maka diperoleh harga belinya adalah 640.000. Jawabannya adalah bravo. Oke ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor berikutnya. Sebuah toko berhasil menjual 2 lusin tempat pensil dengan harga 6.250 tiap buahnya. Apabila harga beli tempat pensil tersebut adalah 60.000 rupiah per lusin, maka persentase keuntungan yang diperoleh toko tersebut adalah berapa? Oke, jadi di sini informasi yang diberikan. Jadi harga jual, oke, menjual ya. Jadi nanti ini merupakan, dari sini kita bisa dapat harga jualnya. Oke, harga jual dari 2 lusin sama dengan harga 6.250 rupiah tiap buahnya. Nah, jadi dari kalimat pertama ini kita bisa dapatkan informasi berapa sih harga jualnya ya. Oke, jadi harga jualnya bisa kita dapat. Ingat baik-baik, 2 lusin itu sama aja dengan, oke, karena 1 lusin 12 buah, berarti 2 lusin itu sama aja dengan 24 buah gitu ya. Jadi harga jualnya itu sama dengan 24 buah pensil, kita kali dengan harga tiap pensilnya, 6.250, sehingga ini nanti kalau kita kali dapat 150.000 ya gitu. Nah, terus dari kalimat kedua, apabila harga beli, di sini harga beli pensil tersebut adalah 60.000 rupiah per lusin. Oke, per lusin. Jadi dari kalimat kedua ini kita bisa dapat informasi berapa sih harga belinya gitu ya. Harga belinya ternyata per lusin itu 60 buah, tapi karena dia beli 2 lusin, maka kita tulis 2 kali 60.000. Nah, sehingga hasil kalinya menjadi 120.000. Nah, ini kan yang ditanyakan adalah berapa persentase keuntungan. Berarti nanti di sini kondisinya dia untung ya. Nah, ingat dia untung kalau harga jualnya lebih besar daripada harga belinya. Jadi tinggal kalau kita mau cari untungnya tinggal kita kurangin aja ya. Nah, kita cari selisihnya antara harga jual dengan harga beli, atau kurangin aja harga jual dikurang harga beli. Nah, nanti dapat 30. Oke, 30.000. Jadi keuntungannya itu sama dengan 30.000. Nah, yang ditanyakan di sini adalah persentase keuntungan. Nah, kalau persentase keuntungan berarti gampang aja teman-teman ya. Jadi ingat baik-baik, persentase keuntungan itu sama dengan berapa sih untungnya dibagi dengan harga belinya lalu dikali dengan 100%. Nah, jadi ini ya. Nah, jadi ingat baik-baik untuk mencari persentase untung per harga beli dikali dengan 100%. Nah, selanjutnya tinggal kita hitung. Berarti persentase untungnya sama dengan untungnya tadi 30.000. Oke. Lalu kita bagi dengan harga belinya 120.000 kali 100%. Oke. Nah, kita sederhanain. Nolnya 4 di atas, kita matikan dengan 0,4 di bawah ya. Oke. Kemudian 3/12 itu sama aja dengan 1/4. Jadi 1/4 dikali 100% sama dengan 100 bagi 4 itu sama dengan 25%. Maka jawaban yang benar adalah
delta. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal berikutnya. Jika X sama dengan 6 pangkat 20 dan Y sama dengan 3 pangkat 40, maka yang tepat dari option adalah yang mana? Nah, jadi di sini kita ingin membandingkan kuantitas X dan Y-nya. Nah, X dan Y itu sama-sama bilang berpangkat. Jadi tipsnya jika ingin membandingkan kuantitasnya yang mana lebih besar, yang mana lebih kecil, kita bisa samain aja pangkatnya ya. Samain aja pangkatnya sama-sama pangkat 20. Nah, tapi sebelumnya ingat baik-baik dalam aljabar itu jika ada bilangan berpangkat yang kemudian berpangkat lagi, maka pangkatnya bisa kita kali. Jadi B kali C atau C kali B. Ya, karena berlaku sifat komutatif ya. Nah sekarang berarti 3 pangkat 40 ini bisa kita ubah menjadi 3 pangkat 2 kali 40. Oke, kemudian kita gunakan sifat bilangan berpangkat yang berpangkat. Oke, maka bisa kita tulis 3 pangkat 2. Sorry, di sini bukan 40 ya, tapi 20. Nah, jadi 40 itu 2 kali 20. Jadi bisa kita ubah menjadi 3 pangkat 2 berpangkat 20 gitu ya. Nah, 3 pangkat 2 itu sama dengan 9. Jadi 9 pangkat 20. Nah, oke. Karena di sini pangkatnya 20, di sini juga pangkatnya 20, maka dari informasi ini ternyata 6 pangkat 20 itu lebih kecil dari 9 pangkat 20 ya. Ya, otomatis jawaban yang tepat adalah bravo. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Hasil dari akar 5 pangkat 4 dikali 5 pangkat 6 dibagi 5 per pangkat 2 adalah berapa? Nah, jadi ini biasanya kalau ketemu soal bentuk akar, ya bawaannya pasti susah. Tapi sebenarnya ini gampang teman-teman ya. Yang penting teman-teman paham sifat-sifat aljabar yang digunakan. Nah, di sini saya mau review kembali sifat aljabar yang kita gunakan. Ingat, jadi bilangan akar pangkat 2 itu sama aja dengan A berpangkat 1/2 gitu ya. Nah, terus tadi kita sudah belajar apa ya, bahwa bilangan berpangkat itu kalau ada bilangan berpangkat kemudian berpangkat lagi, ya pangkatnya tinggal kita kali saja ya, kalikan gitu. Nah, terus kalau ada bilangan berpangkat yang basisnya sama, bilangan berpangkat yang basisnya sama ketika dikali, basisnya itu sama-sama basis A ya, ketika dikali maka pangkatnya tinggal kita jumlahkan gitu. Nah, sebaliknya kalau bilangan berpangkat yang basisnya sama, kalau kita bagi, maka pangkatnya tinggal kita kurang gitu ya. Oke, jadi seperti itu. Ini aja nih teman-teman ya. Nah, kalau begitu untuk menjawab soal ini, ingat akar itu pangkat 1/2 ya. Jadi pangkat 1/2 berpangkat 1/2 berpangkat 1/2 lagi. Nah, tadi kita suruh belajar kalau bilang berpangkat kemudian berpangkat lagi, maka pangkatnya dikali. Jadi gini, sesuatu ini jadi ada sesuatu. Jadi sesuatu ini berpangkat 1/2, lalu berpangkat 1/2 lagi, lalu berpangkat 1/2 lagi gitu ya. Nah, jadi simpelnya kayak gitu. Nah, kalau bilang berpangkat kemudian berpangkat, maka pangkatnya tinggal kita kali. Jadi 1/2 kali 1/2 kali 1/2 sama aja dengan 1/8. Maka bisa kita tulis 5 pangkat 4 dikali 5 pangkat 6 dibagi ya, saya tulis seperti ini saja, dibagi 5 pangkat 2 berpangkat 1/8. Nah, tadi kalau bilang berpangkat yang basisnya sama, oke, kalau dikali, ini kan basisnya sama ya, basis 5 ya. Nah, ini juga basis 5 nih. Berarti nanti tinggal bisa kita tulis 5 pangkat 4 kali 5 pangkat 6 sama aja dengan 5 pangkat 4 tambah 6 gitu ya. Jadi 5 pangkat 4 tambah 6 sama dengan 10 per 5 pangkat 2. Oke. Nah, berpangkat 1/8. Nah, kalau pembagian yang basisnya sama, ya pangkatnya, ini kan basisnya udah sama ya. Nah, jadi basis 5 sama basisnya, maka pangkatnya bisa kita kurangi. 5 pangkat 10 kurang 2. Atau bisa kita tulis menjadi 5 pangkat 8. Oke. 5 pangkat 8 kemudian berpangkat 1/8. Jadi pangkatnya bilang berpangkat kemudian berpangkat lagi, pangkatnya tinggal kita kali. 8 kali 1/8, ya 8-nya tewas. Maka jawabannya adalah 5. Oke. Oke teman-teman, kita ke soal berikutnya. Pak Bagus dengan mengendarai mobil dapat menempuh jarak 240 km selama 4 jam 20 menit. Jika dengan kecepatan yang sama, Pak Bagus hendak mengendarai mobilnya sejauh 360 km, maka waktu yang diperlukan adalah berapa? Oke, di sini ada keterangan bahwa kecepatan yang digunakan itu sama. Ya, karena kecepatan yang digunakan sama, maka kita bisa langsung menggunakan perbandingan ya. Kita bisa gunakan perbandingan. Jadi,
Tapi sebelumnya kita ubah dulu nih 4 jam 20 menit itu. Jadi 4 jam 20 menit itu bisa kita ubah menjadi 4 jam 20 menit sama aja dengan 4 kali 60, 240 tambah 20 menit sama dengan 260 menit gitu ya. Nah terus berarti perbandingannya seperti ini teman-teman. Jika jaraknya 240 km, kemudian jika jarak tempuhnya 360 km, maka berapa waktu yang dibutuhkan? Nah, kita misalkan saja waktunya itu adalah kotak ya. Nah, sekarang ingat perbandingan ada dua ya, senilai atau berbalik nilai. Nah, kita lihat kondisinya. Nah, logikanya gini teman-teman ya. Jadi kalau jaraknya bertambah, oke, jaraknya bertambah jauh, maka pasti waktunya juga pasti akan bertambah ya. Jadi kalau jaraknya bertambah jauh, waktunya juga pasti akan bertambah lama gitu, bertambah banyak. Nah, artinya komponen pertamanya bertambah, komponen keduanya bertambah. Berarti ini menggunakan konsep perbandingan senilai, sama-sama bertambah ya. Ingat baik-baik kalau perbandingan senilai berarti nanti tinggal kita kali silang ya. Tinggal kita kali silang. Ini kali ini kali ini. Nah, kalau kita kali silang nanti kita akan peroleh 240 dikali dengan kotak sama dengan 360 dikali dengan 260 gitu ya. Nah, kalau begitu kita sederhanain dulu. Oke, kedua ruas kita coret nolnya 1, masing-masing 1. Di sini 36 dengan 24, masing-masing kita bagi 6. Nanti hasilnya 6, di sini 4. Oke. Nah, sehingga kita dapat kotak itu adalah 6 dikali 260 dibagi 4. Oke. Nah, kita sederhanain. 6 dibagi 4 itu 3, 2. Kemudian 260 kita bagi 2 dapat 130. Nah, sehingga nilai dari kotak sama dengan nilai dari kotak itu sama dengan 390. Ingat satuannya adalah menit. Nah, 360 itu kalau kita konversi menjadi 6 jam, 6 jam 30 menit. 6 jam itu sama dengan 360 menit ditambah 30 menit sama dengan 390 menit. Maka jawaban yang tepat adalah bravo. Oke, kita next ke soal nomor berikutnya. Pak Ahmad mengendarai mobilnya ke sekolah selama 1 jam dengan jarak 30 km. Jika dia terlambat berangkat 10 menit, maka kecepatan yang harus digunakan agar sampai di sekolah tepat waktu adalah berapa? Nah, dari sini ada dua kondisi nih teman-teman ya. Kondisi pertama, jadi kita buat dua kondisi. Jadi kondisi pertamanya itu waktunya sama dengan 1 jam. Kemudian jaraknya sama dengan 30 km. Oke. Nah, ingat karena waktunya sudah ada, jaraknya sudah ada, berarti kita bisa hitung kecepatannya ya. Oke, kita bisa hitung kecepatannya. Masih ingat teman-teman ya, kecepatan. Nah, jadi ingat saja Jokowi. Nah, gitu. Jadi jarak itu kecepatan kali waktu. Jadi kalau kita mau cari kecepatannya berarti jarak dibagi dengan waktunya gitu ya. Jarak dibagi dengan waktunya. Berarti kita bisa dapat nih kecepatannya sama dengan jarak dibagi waktu. Berarti 30 per 1. Nah, jadi 30 km per 1 jam. Atau sama saja dengan 30 km per jam. Gitu. Nah, kemudian untuk kondisi kedua, jadi untuk kondisi keduanya dikatakan bahwa dia terlambat berangkat 10 menit. Oke. Kalau yang pertama tadi 1 jam. Nah, kondisi keduanya itu terlambat berangkat 10 menit. Berarti waktunya cuma 50 menit. Karena terlambat berangkat 10 menit, maka waktunya itu cuma 50 menit. 50 menit. Kita bisa tulis nih. 50 menit. 50 menit itu kalau kita konversi ke jam berarti 50 per 60. Atau sama aja dengan 5 per 60 jam. Oke. 5 per 6 jam.
Nah, jadi untuk kondisi kedua itu waktunya sama dengan 5/6 jam. Sedangkan jaraknya sama ya, karena jarak tempuhnya sama, tidak berubah. Oke, nggak berubah. Jadi dari sini kita bisa hitung kembali berapa sih kecepatan yang harus digunakan. Nah gitu ya. Jadi kecepatan keduanya itu sama dengan, ingat tadi kecepatan berarti jarak dibagi waktu. Jaraknya itu 30, kemudian kita bagi dengan 5/6. Nah 30 bagi 5/6 itu ingat berarti 30. Kita bisa hitung dengan cara 30 dikali 6 dibagi 5. Oke, 30 kali 6 sama dengan 180/5. Berarti kecepatan keduanya sama dengan 180/5. Jadi 180 itu per 5 itu sama aja dengan 36 kilometer per jam. Maka jawaban yang benar adalah Charlie.